Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya? Masya Allah, saya senang banget nih bisa ketemu jamaah yang ada di rumah khususnya karena hari ini spesial banget. Kenapa spesial? Karena hari ini bertepatan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau berbicara tentang Isra Mi'raj itu kan relate banget sama apa yang kita lakukan setiap hari. Apa ayo Bu? Apa coba tiap hari kita ngapain? Sholat 5 waktu. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, tapi masalahnya nih Bu, kadang-kadang kalau kita lagi diuji nih Bu, kadang-kadang kita males banget sholat. Saya mau nanya, sholat itu lebih gampang kalau kita lagi dapat ujian atau kita lagi dapat kenikmatan, lebih gampang mana Bu? Lagi di ujian. Kalau lagi banyak kenikmatan emang sholat rasanya jadi gimana Bu? Atau nikmat sholat mah kewajiban udah. Wih, luar biasa nikmat, tapi kalau lagi dikasih kenikmatan gitu kadang-kadang berat atau gampang Bu sholatnya Bu? Emang rada berat sih. Kenapa kira-kira ya Bu? Karena menurun imannya gitu waktu diuji mah. Oh gitu. Nah makanya nih kenapa nih kalau kita lagi diuji ada loh orang yang dikasih ujian sholatnya jadi makin khusyuk gitu. Tapi ada juga yang dikasih ujian bukannya masih makin khusyuk tapi makin males. Nah kira-kira apa sih tema kita hari ini yang bertepatan dengan Isra Mi'raj? Nah tema kita adalah singkat saja tetap sholat walau ujian berat. Nah apa sih maksudnya? Siapin catatannya, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dengan Habib Isa, Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana. Sebelumnya kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Kasih tepuk tangan dulu Bu. Semangat ya pagi hari ini. Ustadz Syam berbicara tentang Isra Mi'raj itu kan sangat relate banget tentang sholat dong. Dan baginda Rasul itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu ketika beliau sedang sedih. Ya, Tapi kenapa? Amul huzni. Apa tuh artinya? Tahun kesedihannya Nabi. Masya Bertubi-tubi kesedihan yang datang kepada Nabi SAW. Subhanallah. Nah nanti tolong dijelaskan dalam tausiah ya Ustadz ya. Kemudian tapi kenapa kita sebagai manusia kok kita justru kalau dikasih ujian sedih. Kok kadang-kadang ada kecenderungan justru malas sholat ya. Kenapa ya itu mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustadz Maulana, Habib Isa, Kak Caca, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Spesial momen Isra Mi'raj, kita buka Al-Qur'an surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allahumma arhamna bil Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Makanya kalau perjalanan itu paling bagus kalau mikirin masjid. Ibu dari mana Bu tadi? Banten ya? Banten. Paling bagus kalau perjalanan jauh tuh nanyanya ke supirnya, nanti kita mampir sholat di mana. Tapi kebanyakan penumpang biasanya nanyanya nanti kita makan di mana, bukan sholat di mana. Subhanallah. Padahal paling bagus kalau perjalanan yang dipikirin adalah masjid. Lalu kenapa ada orang yang ketika diuji sama Allah dengan kesedihan-kesedihan, tapi justru tidak melaksanakan sholat? Maka berarti dia adalah orang yang belum tahu tentang sholat itu sendiri. Karena sholat itu sendiri adalah ajang meminta tolong kepada Allah. Selemah-lemahnya imannya manusia, biasanya kalau lagi sedih minta tolong tuh sama Allah.
serendah-rendahnya ilmunya manusia, kalau lagi sedih biasanya pasti dia sholat juga tuh. Kalau lagi galau, lah ini ada orang udah galau, udah sedih, malah nggak sholat, malah merasa bahwa Allah menjauh darinya. Berarti dia belum tahu tentang esensi ataupun intisari daripada sholat itu sendiri. Kenapa? Karena sholat itu bisa menghapus kesedihan. Sholat itu adalah ajang curhatnya seorang hamba kepada Allah. Kemudian yang kedua, apa penyebab orang galau nggak sholat? Karena dia pikir minta tolong bisa sama manusia, sehingga galaunya dia tumpahkan ke sosmed, bukan ke Allah. Dia pikir ketika saya upload ke status, ini sedih saya bisa berkurang. Padahal paling bagus itu uploadnya pakai doa, bukan uploadnya pakai status. Karena yang membencimu akan tertawa, yang senang padamu akan biasa aja. Jadi kesedihan itu kita arahkan kepada Allah melalui sholat. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadi sebenarnya mindsetnya kita yang harus dirubah bahwa sholat itu adalah ajang kita minta tolong sama Allah, bukan hanya sekedar kewajiban doang. Kita Iya. berat karena ngerasa itu kewajiban kan. Ista'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah dengan sabar dan juga sholat. Berarti kita yang butuh sholat. Subhanallah, baik, jazakallah Siap. khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Syam. Masya Allah, nanti kita akan bahas lagi tuh ya tentang sholat dan sabar ya Ustadz Syam ya. Dan sekarang kita mau belajar bersama dengan Habib Isa. Apa kabar Habib Isa? Alhamdulillah baik Kak Caca. Masya Allah, saya Sehat, baru sekali nih ketemu sama Habib Masya Isa Allah, nih. juga. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Habib, berbicara tentang orang yang memiliki ujian yang berat. Kita semua termasuk Habib, saya semua deh. Nabi-nabi aja ujiannya subhanallah jauh lebih berat daripada kita semua gitu ya. Tapi ada orang yang mungkin ngerasa, aku nggak mau sholat. Kenapa? Percuma aku sholat juga masalahku nggak selesai. Aku sholat juga nggak uang tiba-tiba ujuk-ujuk datang. Ngapain aku sholat kalau ujian juga makin berat kok nggak malas Gimana cara kita ngerubah mindset itu ya Habib ya? Mohon tausiahnya. Bismillah. Terima kasih Kak Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat kita sholat kita bisa lebih memaknai ketika masalah itu datang kepada kita? Bukankah saat tidak ada lagi tempat mengadu, jalan keluar terlihat buntu, dan hati terasa sempit, saat itulah kita bisa mulai memaknai kalimat La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat kita berada dalam masalah, saat kita berada dalam kebuntuan, saat kita berada dalam kesempitan, bukankah saat itu di mana kita membuka sholat kita dengan mengucapkan Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saat semua manusia tidak lagi menolong kita, saat semua jalan tertutup, saat bahkan semua orang meninggalkan kita, kita disuruh menghadap kepada pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, yang tahu takdir kita, yang tahu masalah kita, yang tahu apa yang ada dalam benak kita, yang tahu apa yang kita pikul daripada beban kita. Pencipta langit dan bumi itu kita ucapkan di dalam sholat kita, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bukankah saat kita berada dalam masalah kita harusnya disadarkan kembali bahwa semua upaya kita, sholat kita, nusuk atau ibadah dan usaha kita dalam beribadah kita, bahkan hidup kita, bekerja kita, ibu-ibu melayani keluarga, bapak-bapak memopang beban keluarga, anak-anak berbakti kepada kedua orang tua, belajar dan berkarir, semuanya kita lakukan untuk apa? Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, pencipta alam semesta. Dan kalau kita sadar bahwa kita melakukan semua itu untuk Allah, maka apapun tantangan yang ada di hadapan kita, apapun beban yang kita hadapi, apapun masalah yang kita pikul, semuanya bisa kita terima dengan ridha. Karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan, Allah nggak akan memikul beban kita. Allah nggak akan memberikan kita beban, kecuali beban itu sudah diukur sama Allah, sudah dihitung sama Allah,
kecuali beban itu bahwa Allah tahu bahwa kita bisa melewatinya, dan minimal kecuali beban yang kita pikul itu menjadi penghapus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sarana penaikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kita rubah mindset kita bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semua untuk Allah. Iya. Jadi lebih ringan gitu. Kita masak, nyiapin makanan buat anak ini makhluknya Allah. Betul. Karena Allah. Untuk Betul. keluarga kita tapi karena Allah. Kita di sini Islam itu indah dakwah misalkan Habib karena Allah. Karena Allah. Dan Pengen kalau kita ada ridhonya. masalah kita ridho, masalahnya itu datang dari Allah. Dari Subhanallah. Allah. Baik, jazakallah khair Habib. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ternyata begitu ya cara ngerubah mindset, jadi hidup kita jadi lebih enak, lebih nyaman, lebih ringan gitu rasanya. Nah, jamaah Islam itu indah. Abis ini kita masih akan melanjutkan lagi nih tema spesial Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Singkat saja, tetap sholat walau kita merasa berat. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.